Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 11? Masih sehat ya, bahagia, semangat ya. Mari kita belajar lagi bersama Bu Isti di sini materi akidah lagi ya tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Baik, kompetensi yang akan kita pelajari adalah menganalisis adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Adapun keterampilannya adalah nanti anak-anak akan menyajikan analisis tentang adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Kita bahas satu persatu. Dalam akhlak berpakaian, bukankah kita sering mendengar ayat ini ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, sering dibaca ya. Ini perintah untuk memakai pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Jangan makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Nah, bagaimana membiasakan ada berpakaian? Pakaian itu menurut Muslim, ajaran Islam adalah bersih, rapi, pantas dan serasi. Kemudian menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis. Laki-laki memakai pakaian perempuan, memakai daster, sepak bola daster ada ya, memakai konde ada ya, memakai wig. Nah, kemudian perempuan memakai pakaian laki-laki ini sudah sangat banyak. Kemudian adabnya lagi tidak menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Jangan sampai yang kita pakai itu menimbulkan orang itu melihat dengan takjub ya, seperti kita seorang putri. Nah, gitu. Kemudian tidak bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non muslim. Ada gambar salib, ada gambar yang lainnya ya. Kemudian mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Tidak lupa berdoa ketika memakai pakaian. Nah, Rasulullah senang sekali memakai pakaian putih karena kelihatan kalau kotor gitu ya. Kemudian manfaatnya apa toh? Pakaian itu kalau beradab dalam memakai pakaian akan melindungi diri dari godaan setan. Setan ya, kita itu kan diikuti oleh malaikat kemanapun berada. Dan ketika memasuki kamar mandi saja yang tidak ikut malaikat. Nah, maka kita sebisa mungkin menutup aurat. Nah, kemudian melindungi dari kejahatan. Kejahatan marak di mana-mana, pemerkosaan itu akibat dari kelalaian wanita yang mengumbar nafsunya. Gitu ya. Kemudian laki-laki itu terpancing untuk menggoda. Gitu. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan kemuliaan. Beda kan orang yang memakai pakaian muslim dengan pakaian yang terbuka gitu ya. Lebih mulia yang tertutup. Kemudian melindungi diri dari sinar ultraviolet. Karena sinar ultraviolet kalau langsung kena tangan, kena kulit itu bisa membakar. Nah, sekarang adab berhias. Bagaimana toh berhias ala Islam? Apakah yang itu ya pakai lipstik? Apakah yang alisnya dikerek, disulam, atau bulu matanya pakai maskara, pipinya pakai eyeshadow, pakai blushon ya, pakai blushon. Matanya pakai eyeshadow dan sebagainya. Apakah seperti itu Islam? Ternyata bukan ya. Nah, tapi Allah itu indah dan menyukai keindahan.
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, yang dimaksud bagaimana cara membiasakan adab berhias? Berhias itu untuk beribadah, syukur. Pakai rukuh bagus, pakai pakaian bagus, baju koko bagus ke masjid, itu dalam rangka menunjukkan rasa syukur kita yang telah diberi rizki dari Allah. Tampakkan rasa syukurnya. Untuk takoruf, dekat kepada Allah. Kalau kita itu pakaiannya bersih, rapi, terus berhias diri pakai minyak wangi, itu nanti ke masjid itu kan pede gitu ya. Terus merasa dekat dengan Allah gitu lah. Kemudian cara membiasakan lagi menggunakan bahan yang halal, tidak ada alkoholnya gitu kalau berhias. Parfum tidak ada alkoholnya, bedak mungkin tidak ada ya. Terus tidak memakai simbol non muslim sama tadi. Tidak berlebih-lebihan, jadi sampai menor, sampai tidak seperti orang Islam ya. Kemudian tidak seperti orang jahiliyah. Seperti apa tahu orang jahiliyah? Yaitu berlebih-lebihan. Kalau berhias hanya untuk dipandang mata, tabaruj. Jadi kayak istana untuk dipuji orang lain. Bukan untuk dipuji suaminya, tapi untuk dipuji orang lain. Jadi senang sekali kalau dipuji orang lain. Kemudian menurut jenis kelaminnya tadi, pakai baju, pakai rok itu untuk orang putri, untuk laki-laki pakai celana atau sarung atau apalah gitu. Kemudian tidak berniat foya-foya atau riak, berhias tidak untuk dilihat orang. Nah, yang perlu dihias kalau menurut Rasulullah itu sudah memberi tuntunan. Islam itu indah, sudah ada tuntunannya semua. Rambut dirapikan, istinsyak itu memasukkan air ke hidung, siwak. Kemudian jenggot dirapikan, kalau Rasulullah menuntun jangan sampai melebihi ini ya, melebihi satu kepal gini. Ya. Kumis dicukur, rambut kemaluan, kuku dipotong, jari jemari, menyela jari jemari, kemudian berkumur, kemudian bulu ketiak dibersihkan. Gitu. Bukankah sebagian dari ini ya sudah ada dalam gerakan wudhu kita, maka perbaikilah cara wudhunya supaya sunnahnya dapat gitu ya. Tuh. Selanjutnya manfaat berhias itu akan menampakkan keindahan, bersih, suci, akan meningkatkan kepercayaan diri, terjaga kesehatannya. Jelas orang berwudhu sehari 5 kali, jelas itu akan bersih. Nah, kemudian akan menambah kecintaan kepada Allah. Selanjutnya akan mendapat barokah. Larangannya dalam berhias, kalau laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Boleh punya emas, disimpan saja ya. Kemudian berlebih-lebihan dan kesombongan, untuk kesombongan, ini yang dilarang. Memakai tato, mengikir gigi. Kalau sekarang ada gigi kelinci, supaya rapi kelihatan, merubah kodrat itu tidak boleh. Kalau merawat gigi boleh, merawat boleh, Allah menyuruh. Tetapi kalau merubah kodrat bentuknya jadi lain tidak boleh. Kemudian mengganti kornea mata ya, ini dengan tujuan untuk pamer, untuk riak, tidak boleh. Menipiskan alis, sampai kalau sekarang menyulam alis. Nah ini hukumnya bagaimana? Harus jeli dengan perkembangan sekarang, jangan mengikuti tren ya. Kemudian menyambung rambut, termasuk nanti rebonding. Rebonding itu kan keriting dijadikan lurus, jadi merubah kodrat ya. Nah ini perlu dipelajari, ini merubah kodrat atau tidak. Gitu. Kemudian adab dalam perjalanan. Sekarang adab dalam perjalanan ini seharusnya kita pamit. Kalau sebelum pergi berdoa dulu. Kalau jalan sebelah kiri, tergantung negaranya ya. Kalau barat ya negara jalan sebelah kanan. Sopan, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kampanye itu ya misalnya mengganggu itu nggak boleh. Harus ada tempat untuk orang lain.
Misalnya bersepeda rame-rame, kita harus menyisihkan jalan untuk orang lain gitu. Kemudian membersihkan benda-benda yang menghalangi jalan, misalnya duri kalau hadisnya. Tapi kalau sekarang mungkin kaca atau ranting pohon gitu. Nah, kalau menyeberang berarti di tempat yang sudah disediakan. Mematuhi rambu lalu lintas. Jika berkendara maka mematuhi aturan dari Polantas. Selanjutnya minta izin bila mendahului gitu. Nah, ini minta izin. Selanjutnya manfaat adab perjalanan ini akan menghibur diri dari kesedihan. Sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan, bisa mengenal adab kesopanan orang lain di daerah lain. Kemudian menambah teman. Nah, sekarang adab bertamu. Nah, adab bertamu ini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wahai orang yang beriman jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu sampai mereka membukakan atau menerimanya. Nah, dan mengucapkan salam kepada ahlinya. Yang demikian itu lebih baik supaya kamu itu ingat. Gitu. Nah, adabnya dalam bertamu bagaimana? Pasti sudah tahu ini, sudah dilaksanakan. Mengucap salam, meminta izin maksimal 3 kali, gitu. Assalamualaikum ya, 3 kali. Kalau sudah berarti oh ini tidak ada atau tidak berkenan menerima. Kemudian memperkenalkan diri, jangan siapa ya saya, siapa ya saya, Rasulullah tidak suka seperti itu. Siapa ya ini Isti, langsung dijawab namanya. Tidak berdiri di depan pintu, ya. Jangan-jangan tuan rumah itu baru istirahat atau memakai baju ala kadarnya di rumah. Nah, kemudian tidak mengintip ke kamar, ini kok nggak jawab siapa ya, tidak boleh. Terus pulang jika tuan rumah menyuruh pulang. Selanjutnya yang terakhir, bertamu itu maksimal 3 hari. Setelah itu tuan rumah hanya sedekah, gitu. Jadi jangan lama-lama kalau bertamu. Suka boleh, tapi jangan lama-lama. Manfaatnya ya silaturahim itu dapat memanjangkan umur, melancarkan rezeki, menambah kekalnya persaudaraan, menambah wawasan keilmuan, barangkali lowongan pekerjaan ada. Sekarang yang selanjutnya, adab menerima tamu. Nah, bagaimana? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada kepada Allah dan hari akhir maka hormatilah tetangga, ya, muliakanlah tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau kalau tidak diam. Gitu. Adabnya gembiralah ketika menyambut tamu, menanyakan identitas boleh, berjabat tangan bila situasi memungkinkan. Kalau sekarang tidak memungkinkan ya sudah tidak apa-apa. Boleh berpelukan jika memungkinkan. Memberikan jamuan ya ala kadarnya, tidak usah merasa direpotkan. Kemudian memuliakannya. Nah, manfaatnya tamu ini akan merasa senang ketika kita terima dengan senang karena hatinya jadi legowo gitu ya. Kemudian tamu akan menjadi mulia. Nah, demikianlah siswa-siswi sekalian, materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kalian mengamalkan akhlak adab yang tadi kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.